Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran qiraah dan khot ya. Jadi kita akan belajar tentang tak marbutoh dengan tak tanis pada materi kali ini. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di sini di layar itu tertera ada beberapa kalimat dalam sebuah paragraf yang sedikit banyak akan saya baca sebentar ya, yaitu tentang Umar bin Khattab. Di sini bercerita bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua. Kemudian beliau itu mendapat gelar Al-Faruq, dan juga beliau masuk Islam itu sebelum hijrah, kira-kira 5 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau menjadi khalifah itu setelah Khalifah Abu Bakar, yaitu pada tahun ke-13 Hijriah. Kemudian pada masanya beliau itu membuka daerah-daerah seperti Syam, Irak, kemudian Mesir, kemudian juga Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian beliau itu meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' ya, ketika sedang melaksanakan sholat subuh waktu itu. Baiklah, di situ bisa kita lihat ada beberapa kata yang kita berikan tanda tebal dan juga garis bawah, diantaranya al-hijrah, al-khilafah, kemudian futihat, kemudian baitu, kemudian sholati. Ya, ada beberapa kata yang di situ berakhiran huruf tak, baik berbentuk tak marbutoh atau tak tanis, atau bisa kita bilang tak terbuka dan juga tak tertutup. Ya kan? Ketika kita melihat di situ ada yang bergaris bawah, seperti contoh futihat, baitu, kemudian juga kita bisa menemukan bahwasanya di akhirnya itu ditulis huruf tak tapi terbuka, yang kemudian kita sebut dengan tak terbuka atau tak maftuhah. Kemudian selanjutnya kita melihat di situ ada kata al-hijrah, al-khilafah. Ya, kita temukan di akhir katanya itu dia menggunakan tak tertutup, yang kemudian kita namakan menjadi tak marbutoh. Ya kan? Di sini ada beberapa cara dalam hal penulisannya tak marbutoh itu sendiri ya. Ya, kaidah penulisannya pertama sebelum huruf sebelumnya itu sebelum tak ya maksudnya, itu huruf hidup atau berharokat fathah, kasroh dan dhammah. Contohnya apa saja sih sebenarnya? Nah, tadi kita bisa temukan di situ ada al-khilafata. Ada kemudian kata sanata, al-hijrah. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya semuanya itu sebelumnya diawali dengan huruf hidup, baik berbentuk fathah, dhammah maupun kasroh. Kemudian di sini ada ism muannas yang hakiki. Contohnya apa? Yaitu Fatimata. Maksudnya apa? Jadi ism muannas itu ism, bisa kata benda, bisa nama orang, yang dia itu memang muannas. Kalau misalnya orang berarti perempuan gitu. Yang ditulis dengan kalau misalnya kita dengan bahasa Indonesia tulisannya itu huruf terakhir H, Fatimah, maka menulisnya dengan tak marbutoh Fatimah. Kalau tak tanis nggak bisa karena menjadi Fatimat nanti ya. Selanjutnya ism mudzakkar dalam arti penulisan muannas ya, nama kata benda, nama orang yang dia itu laki-laki atau mudzakkar, tetapi cara menulisnya adalah menggunakan cara muannas. Contohnya Tolhah, ya kan? Tolhah, T H A L H A H, Tolhah. Ya, tapi tetap dia nama cowok. Kemudian di situ ada kata jamak taksir. Contohnya apa? Musyatun. Ya, tak marbutoh, yang mana dia itu jamak taksir dari kata masyin. Jamak itu kalau bahasa Arab 3 atau lebih itu dikatakan jamak jumlahnya. Misalnya kalau Indonesia 1 sepatu, 2 sepatu, 3 sepatu. Atau misalkan ada bahasa Arab itu apa misalkan
babun ya, babun, babani, abwabun itu contoh dari jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar atau muannats salim ada lagi ya, ada 3 ya, jamak taksir, jamak mudzakkar dan muannats salim. Ya mungkin nanti bisa kita pelajari di mata kuliah bahasa Arab. Ya. Maka sering berhubungan antara bahasa Arab dan cara penulisan dalam hal penulisan bahasa Arab di sini. Selanjutnya itu tak taknis atau tak terbuka tadi ya. Kaidah penulisannya itu yang pertama, sebelumnya diawali dengan huruf mati atau sukun. Contohnya apa? Baitun. Ya kan? Taknya hidup, tapi sebelum tak ya-nya sukun mati, baitun. Kemudian ada kata maitun misalnya. Bukan mayitun ya, tapi maitun. Itu juga bisa menjadi contoh. Kemudian selanjutnya di akhir kalimat berharokat sukun atau mati, contohnya futihat tadi kita temukan di atas ya, wa futihat fi ahdihi asyam wa misra wa baitul maqdis, kemudian Iraq tadi disebutkan ya. Kemudian tak asli yang terletak di akhir kalimat baik berbentuk ism, huruf dan fi'il, contohnya apa? Mayyitun, sakata, lata misalkan, sakatat ya, ism. Yang sakata itu adalah fi'il mudhari'. Lata ismun. Mayyitun juga ismun. Kemudian sebagai domir yang bersambung dengan fi'il madhi, domirnya apa? Tak. Dorobtu, dorobta, dorobti, dorobat. Contohnya seperti itu misalnya. Kemudian tak taknis yang tersambung di akhir fi'il madhi, contohnya apa? Fi'il madhi di atas misalnya sakata atau kataba fi'il madhi. Di sini dia disambung dengan fi'il madhi. Contohnya adalah katabat untuk mu'annas ya. Kalau mudzakkar kataba saja, kalau mu'annas katabat. Atau katabata, bisa katabata. Baknya itu sukun. Katabata, katabatu mesti menggunakan tak taknis. Seperti itu untuk kaidah penulisannya. Mungkin sampai di sini. Bila ada yang kurang paham mungkin bisa disertakan di kolom komentar. Ya, kita bisa diskusi di situ. Lebihnya semuanya datang dari Allah, karena ilmu itu Allah yang memberikan. Apabila ada kurangnya maka itu datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, sebelumnya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.